Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, selamat beraktivitas. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, #stay at home. Saya di sini akan meresensikan suatu novel yang berjudul Boys Will Be Boys. Pengarang novel ini yaitu Riyadi Rahman. Penerbitnya yaitu Bukune. Novel ini merupakan cetakan pertama pada tahun 2012. Ukuran novel ini yaitu 13 x 19 cm. Tebal halamannya yaitu 220 halaman. Sinopsis pada novel ini yaitu Riyadi gagah Sambas harap segera memasuki ruang kelas. Sekali lagi Riyadi gagah Sambas, kalian ini keterlaluan bolos pelajaran setiap hari. Demikianlah kalimat pembuka dari novel ini. Novel yang berjudul Boys Will Be Boys, sebuah novel yang ditulis oleh Riyadi Rahman. Novel ini menceritakan tentang kisah Riyadi Rahman semasa SMA dan kawan-kawan lainnya. Setiap hari mereka selalu berbuat onar, misalnya cabut pada saat jam pelajaran, merokok di WC, seperti yang mereka lakukan hari ini. Itu sudah menjadi satu hal yang biasa dan lumrah bagi mereka. Selain itu, Riyadi adalah seorang yang berambut keriting, berkulit sawo matang, dan berbadan kurus. Kisah Riyadi dimulai ketika dia memasuki masa SMA, di mana dia bertemu dengan kawan-kawannya yang luar biasa nakalnya. Luar biasa aneh, luar biasa nakal, dan bertingkah laku konyol. Mereka adalah Gagah, Sambas, Baim, Toro, dan Teo yang sekarang menjadi sahabatnya. Di sekolah mereka terkenal sebagai biang masalah. Nama mereka adalah nama yang paling sering dipanggil oleh guru BK. Sekolah mereka selalu ngumpul di tongkrongan tercinta mereka yang bernama Basis Mami. Tempat ini adalah tempat turun-menurun dari angkatan yang lalu sebagai tempat perkumpulan orang yang nakal. Seperti yang terjadi ketika mereka akan pergi jalan-jalan waktu itu, Toro yang berasal dari kalangan bawah tidak mampu membayar uang untuk jalan-jalan dan berencana untuk tidak ikut. Tapi teman-temannya Baim, Gagah, Sambas, Teogu, Riyadi, dan yang lainnya mengumpulkan uang agar Toro tetap ikut. Alhasil, Toro pun dapat ikut. Tapi beberapa bulan berselang, Toro mengalami sakit gigi yang merenggut nyawanya. Hari-hari menuntut ilmu akan segera berakhir. Hasil belajar mereka selama 3 tahun hanya ditentukan dalam 5 hari akan menjalani ujian nasional, di mana ini adalah penentu lulus atau tidak lulusnya mereka. Ketika ujian akan dimulai, semua anak kelas 3 baik jurusan IPA, IPS berkumpul membentuk suatu lingkaran untuk berdoa. Ketika ujian sedang berlangsung, mereka masih sempat bergurau dan bercanda. Hal ini mereka lakukan untuk menghilangkan perasaan nervous yang ada di diri mereka ketika menghadapi ujian akhir yang akan dilakukan nanti. Dan pada akhirnya mereka pun lulus dengan nilai yang cukup bagus. Itu tadi merupakan sinopsis dari novel Boys Will Be Boys ini. Suatu barang atau suatu buku itu pasti memiliki kelebihan atau kekurangan. Nah, kelebihan pada buku ini yaitu salah satunya novel ini sangat bagus untuk dibaca oleh kalangan remaja. Novel ini juga sangat lucu dan tidak membosankan. Banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari novel ini. Novel ini juga mengajarkan bagaimana kompaknya persahabatan dan bagaimana kita menanggapi masalah pada sehari-harinya. Serta novel ini juga cocok untuk kita, seusia kita pada masa remaja, sekolah menengah ke atas. Karena apa? Karena di dalam novel ini menceritakan bagaimana peristiwa-peristiwa yang sering dialami oleh remaja-remaja pada tingkatan sekolah menengah ke atas, sehingga para pembaca bisa mengerti apa yang dimaksud pada novel ini. Karena tadi pada suatu benda atau novel memiliki kelebihan atau kekurangan. Nah, kekurangan novel ini yaitu
beberapa kata dari novel ini cukup sulit dimengerti oleh pembaca, sehingga membuat pembaca kesulitan memahaminya. Mungkin kita doakan saja pada cetakan berikut karya ini bisa lebih mempergunakan bahasa yang cukup mudah dimengerti. Karena selain keunggulan yang tadi, yang terakhir keunggulannya yaitu novel ini menggunakan bahasa hari-hari, contohnya low way. Nah, itu lebih memudahkan pembaca untuk memahami apa isinya. Nah, sekian guys resensi dari novel berjudul Boys Will Be Boys ini. Semoga apa yang saya beritahukan tadi dapat bermanfaat kepada kalian semuanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, stay at home. Saya Thoriqul Fadli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.